Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu pembuatan bawang putih bubuk menggunakan teknologi spray dryer. Dengan saya Teddy Rahmat Ferdiansyah dengan NIM 60. Saya Dimas Gabriel Wiswanto dengan NIM 40. Saya Siti Nitami dengan NIM 46. Saya Nisa dengan NIM 57. Saya Muhammad Yusuf dari NIM 12. Materi yang kami sampaikan yaitu teknologi spray dryer dalam pengubahan komoditas bawang menjadi bawang putih bubuk, di mana untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang penerapan teknologi spray dryer pada pembuatan bawang putih bubuk. Penerapan teknologi spray drying pada proses pembuatan bawang putih bubuk penting karena mampu mengubah ekstrak atau bahan cair bawang putih menjadi bubuk dengan efisiensi tinggi. Waktu pengeringan sangat singkat dan kualitas produk akhir yang lebih baik. Spray drying menjaga kandungan bioaktif seperti antioksidan dan senyawa fenolik dalam bawang putih, sehingga bawang putih bubuk yang dihasilkan tetap memiliki aktivitas biologis dan cita rasa yang khas bawang putih. Teknologi ini menghasilkan bubuk dengan kadar air rendah, menurut Liu et al. 2023. Saya ini akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan dalam pembuatan pengolahan bubuk dari bawang putih, di mana teknologi yang digunakan itu berupa spray dryer. Jadi spray dryer ini merupakan teknologi modern yang digunakan untuk menghasilkan bawang putih bubuk dengan tekstur yang lebih halus, di mana alasan dalam memilih spray dryer untuk teknologinya itu dikarenakan spray dryer ini merupakan teknologi modern yang mampu menghasilkan tekstur yang lebih halus, kemudian warnanya juga lebih cerah, dan juga dapat mempertahankan mutu aromanya. Selain itu, dalam pembuatan bawang putih bubuk ini, spray dryer ini mampu dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat, dan juga ada industri buku dan juga seni. Teknologi ini tuh menjadi standar karena menghasilkan serbuk yang sangat homogen dan juga mudah larut, dan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Kemudian spray dryer ini termasuk teknologi yang sangat efisien dan juga higienis karena sangat sesuai untuk digunakan dalam produksi bawang putih bubuk dalam skala besar. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses pembuatan bawang putih bubuk menggunakan teknologi spray dryer. Pertama-tama pada langkah ketiga, bawang putih dikupas, kemudian dicuci, lalu dihancurkan dan ditambahkan oleh air hingga membentuk slurry. Kemudian slurry tersebut akan dimasukkan kepada alat spray dryer yang kemudian akan disemprotkan menjadi partikel-partikel kecil dan dilewatkan pada uap panas sehingga akan membentuk partikel-partikel yang lebih kecil lagi dan lebih halus. Untuk ringkasan dari kegiatan kerja dalam produksi pembuatan bawang putih bubuk ini, spray dryer mampu mengeringkan slurry dari bawang putih tadi tanpa menghilangkan warna khas dari bawang putih dan juga kandungan-kandungan yang terdapat dalam bawang putih, seperti melalui proses sortasi atau pencucian, kemudian pengupatan, penghancuran, pencampuran dengan air dalam pembentukan slurry tadi, melakukan proses spray dryer dalam pembentukan bubuk dari bawang putih, dan yang terakhir menuju ke proses pengemasan dan distribusi kepada industri yang luas. Saya akan hasil menggunakan teknologi spray dryer dengan menggunakan oven biasa. Menggunakan spray dryer, kadar air sangat rendah, sekitar 2-5%, sehingga bubuk bawang menjadi lebih awet. Bentuk sangat halus seperti tepung bayi. 3. Aroma dan zat aktifnya lebih terjaga. 4. Lebih cerah karena warnanya cepat. Tekstur lembut, tidak menggumpal. Perbandingan menggunakan oven, kadar air lebih tinggi sekitar 6-12%, sehingga lebih cepat lembab dan rusak. Bubuk lebih kasar, tekstur cenderung menggumpal, warna lebih gelap karena pemanasan lebih lama. Aroma berkurang dibandingkan menggunakan spray dryer.
Baik, Keuntungan dan kerugian dalam penggunaan spray dryer ini itu memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama yaitu kita membahas tentang keuntungan. Keuntungan dalam spray dryer ini yaitu satu, waktu pengeringan yang sangat efisien dan cepat. Dan yang kedua yaitu menghasilkan bubuk yang halus dan homogen dan mudah diaplikasikan. Dan yang ketiga yaitu aroma dan flavor bawang putih lebih terjaga dan karena paparannya panas singkat. Dan yang keempat yaitu produk lebih stabil, tidak mudah rusak dan stretch dan umur simpan lebih panjang. Dan yang terakhir yaitu ada proses kontinu, yaitu otomatis dan cocok untuk produksi dalam skala ekstrim. Dan pada untuk kerugian yaitu di sini kita mengambil 5, yaitu yang pertama yaitu biaya investasi dan operasionalnya tinggi. Dan yang kedua yaitu aroma bawang putih dapat berkurang jika suhu pengeringan terlalu tinggi. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan carrier, misalnya maltodextrin sehingga menurunkan kemurniannya. Dan yang keempat yaitu ada bubuk sangat hidrofobis dan perlu kemasan kedap udara. Dan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk bahan yang terlalu ketat tanpa perakuan. Sekian penjelasan dan juga presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai proses dari pembuatan bawang putih bubuk dari komunitas bawang putih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.